Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kami akan mendiskusikan mengenai the role of the military in politics. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Iputu Arya Aditya Utama, Ilham Mangestu, Azil Alpasya Ramadan, dan Esther Sinambela. Oke, topik pertama yang akan kita diskusikan adalah Order of Political Culture, di mana ada 4 tatanan political culture di dalam military politik. Yang pertama adalah mature. Mature, pada tatanan ini legitimasi sangatlah penting di dalam pemerintahan dan militer tidak dapat mendapatkan pengaruh di dalam pemerintahan melalui kekuasaan yang dipunyai oleh militer tersebut. Maka dari itu, apabila ada aktor militer yang ingin masuk ke dalam pemerintahan pada tatanan ini, harus memiliki pengaruh dari massa dan bukan dari militer itu sendiri. Gitu. Lalu yang kedua adalah develop. Nah, di dalam uh, tatanan ini legitimasi masih penting, tetapi militer itu masih resistif di dalam pemerintahan. Nah, untuk tatanan develop ini pernah terjadi pada masa periode Jepang pada tahun 1936 sampai 1945 dan pada periode Jerman di interwar. Nah, di mana institusi pada saat itu dari Jerman dan Jepang itu sangat kuat hingga militer belum mampu untuk menguasai dari institusi itu sendiri. Tetapi dari militer itu berjalan bersamaan dengan uh, pemerintahan gitu. Lalu yang selanjutnya adalah law. Pada tatanan ini legitimasi ini uh, masih penting tetapi fluid, di mana terdapat aktor militer yang sudah berpengaruh di dalam uh, di dalam tatanan pemerintahan gitu. Dan apabila dari militer itu ingin adanya kesepahaman, militer bisa melakukan intervensi gitu dengan cara mungkin pengancaman gitu. Dan itu pernah terjadi pada Turki di tahun 1960 sampai 1961, di mana di dalam pemerintahannya ada yang bernama uh, di dalam pemerintahannya ada namanya Komite of National Union. Nah, di situ dari komite itu sendiri memiliki wewenang untuk memaksa institusi apabila tidak sepaham dengan komite, dan di komite tersebut ada aktor militer yang berperan komite itu gitu. Lalu yang terakhir adalah minimal, di mana pada tatanan ini legitimasi sudah tidak penting lagi, dan uh, jadi untuk tatanan institusi sendiri itu sudah fully diktator. Jadi udah menganut sistem diktatorian gitu. Oke, terima kasih Ilham. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ilham, menjelaskan mengenai dalam setiap order itu atau dalam setiap masa dan karakteristik dari suatu struktur dari kepemerintahan itu ada yang namanya karakteristik level dari militer interventionnya. Nah, misalnya contohnya dari order satu yang tadi sudah disampaikan Ilham itu terkait tentang major ya, di mana pada masa ini memang benar karakteristik intervensi dari militer itu adalah militer-militer yang bisa involve dengan politician atau dengan politikus itu adalah pihak-pihak atau sektor militer yang memang mendapatkan dukungan dari rakyat. Sektor militer yang memang memiliki pengaruh kuat untuk memberikan perubahan dalam pemerintahan itu. Nah, ini beberapa terjadi dalam contoh kasus di beberapa negara baik negara maju maupun negara berkembang. Contohnya seperti Amerika Serikat yang beberapa kali dipimpin oleh seorang pemimpin militer, ataupun di beberapa negara berkembang seperti Indonesia misalnya, itu pernah juga dipimpin oleh seorang pemimpin yang memiliki karakteristik militer, ataupun dalam struktur kepemerintahannya ada orang-orang militer, yang mana orang-orang militer itu bukanlah
orang yang mendapatkan jabatan karena kekuatan militeristiknya, tapi orang-orang mendapatkan kekuasaan karena pengaruh dan dukungan dari masyarakat, sehingga dia bisa involve dengan politician atau dengan politikus. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada yang disebut dengan blackmail. Nah, biasanya blackmail ini adalah karakteristik level dari military intervention yang ada pada kasus develop ataupun law order gitu. Kenapa? Karena di kasus blackmail ini, pihak dari militer ini tidak hanya ada dalam struktur kepemerintahan, tapi dia sudah dapat memberikan suatu ancaman terhadap pemerintahan itu. Ada dua posisi yang dimiliki oleh sektor militer pada level blackmail ini, atau pada karakteristik level blackmail ini. Pertama, posisinya adalah dia akan pro terhadap masyarakat dan memberikan ancaman kepada pemerintah, ataupun sebaliknya. Dia akan pro terhadap pemerintah dan memberikan ancaman kepada masyarakat. Nah, ini beberapa kali terjadi misalnya di Paraguay, terus misalnya terjadi di Brazil, yang mana kala itu kalau di Paraguay, dia memang memiliki kecenderungan terhadap pemerintah dan memberikan berbagai ancaman dan intimidasi kepada masyarakat. Kalau misalnya kasusnya di Brazil, itu adalah pro terhadap masyarakat dan memberikan intimidasi kepada pemerintah. Nah, itu adalah karakteristik level pada level blackmail. Terus yang ketiga, itu ada displacement. Sebenarnya displacement dan supplement ini adalah dua hal yang hampir sama gitu, karena udah berbasis violence atau udah berbasis kekerasan terhadap pemerintah ataupun masyarakat. Tapi perbedaannya kita bisa melihat di sini. Displacement ini merupakan salah satu jenis dari atau karakteristik level dari military intervention yang ada pada order law ataupun minimal. Nah, di displacement ini si militer tidak hanya memberikan ancaman dalam bentuk verbal aja atau hanya dalam bentuk suatu aksi-aksi, tindakan dan kebijakan, tapi pihak militer ini sudah memberikan suatu ancaman yang memberikan atau secara langsung itu memberikan kekerasan baik kepada pemerintah ataupun masyarakat. Displacement artinya pihak militer ini bisa saja menggulingkan suatu kepemerintahan yang sah. Contohnya yang baru saja terjadi, misalnya yang ada di Myanmar, yang ada penggulingan kepemerintahan oleh pihak-pihak militer. Nah, ini adalah salah satu bentuk military intervention yang udah ada pada level displacement atau penggantian struktur kepemerintahan yang sah yang dilakukan oleh aktor-aktor militer. Sementara supplement ini dari terms katanya sebenarnya sudah dapat dilihat bahwa supplement ini adalah aktor-aktor militer yang datang dari rezim masyarakat gitu. Jadi masyarakat yang memang menginginkan aktor militer itu menjadi pengganti dari pemerintah. Jadi dia tidak bergerak sendiri. Aktor-aktor militer ini tidak bergerak sesuai dengan keinginan dan inisiasinya untuk menggulingkan pemerintah, tapi ini adalah berdasarkan demanding dari masyarakat untuk aktor militer ini hadir dalam pemerintah dan mengendalikan negara itu. Nah, ini adalah dalam karakteristik level military intervention dalam bentuk supplement yang juga ada dalam order law ataupun minimal dalam struktur kepemerintahan. Nah, mungkin itu terkait tentang karakteristik level, terus bagaimana metode dan bagaimana jalannya dari setiap karakteristik level ini akan langsung dijelaskan oleh Esther. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang method of intervention, yang dimana sebelumnya ini berkaitan dengan pada pemaparan sebelumnya dan saling beririsan dengan pemaparan yang sekarang. Di sini terdapat influence yang dimana Samuel Wiener berpendapat dengan 4 tingkat intervensi dengan 6 metode atau bagaimana intervensi militer tersebut dapat terjadi. Dimulai dari influence atau pengaruh dengan metode intervensi dalam saluran konstitusional yang normal, kolusi dan persaingan dengan otoritas sipil. Pemerintah sipil memerintahkan dan mengambil tanggung jawab konstitusional. Intervensi militer dari waktu ke waktu dilatar belakangi untuk mengamankan tujuan dan secara tidak langsung mengendalikan aktivitas pemerintahan dengan alasan rezim militer dikondisikan dan terkait dengan tatanan budaya negara. Yang kedua, begitu halnya dengan tingkat blackmail atau yang bisa disebut sebagai pemerasan. Dengan metode intervensi militer ini, kolusi dan persaingan terhadap otoritas sipil sangat terjadi, intimidasi terhadap otoritas masyarakat, dan melakukan pengancaman non-kooperatif kepada masyarakat atau kekerasan terhadap otoritas sipil juga terjadi.
Dalam situasi seperti ini, militer dapat menekan pemerintahan untuk mengadopsi kebijakan tertentu. Strategi yang diadopsi militer ini juga disebut sebagai pemerasan yang sering terjadi di negara-negara berkembang. Pada tingkat ketiga dan keempat, yang di mana level intervensi militer atau metode intervensi militer ini memiliki kesamaan dengan metode intervensi seperti kekerasan dan kegagalan untuk membelai otoritas sipil dalam kekerasan. Intervensi ini mengacu pada militer yang merasa dirinya tidak mampu mempertahankan pengaturan sipil dari ketidakstabilan. Ketidakstabilan politik seperti ini mampu membuka jalan bagi intervensi militer. Dan ketika intervensi militer telah terjadi, akibat ketidakstabilan ini, maka pengambil alihan oleh militer terhadap tatanan sipil dapat dilakukan secara langsung dan dapat berlangsung secara kekerasan juga, atau biasa disebut dengan kudeta militer. Sekian dari pemaparan dari metode of intervention. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziel. Oke, Esther, terima kasih atas kesempatannya. Namun sebelum saya presentasi, saya minta maaf apabila terdapat background dari saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai resultant type of regime atau bentuk pemerintahan yang biasanya itu tuh melibatkan militer. Di sini terdapat 6 bentuk pemerintahan, ada civilian, indirect limited, indirect complete, dual, direct military, and direct war. Nah, arti dari masing-masing itu apa sih? Itu akan aku jelaskan. Yang pertama adalah civilian. Jadi civilian regime adalah suatu rezim di mana pemerintah dipimpin oleh pejabat sipil terpilih yang bukan anggota militer. Militer berada di bawah pejabat terpilih dan urusan militer itu diatur oleh institusi sipil. Biasanya kasus ini terjadi oleh negara demokrasi yang dimana negara demokrasi kan itu ibaratnya kekuasaan dari pemerintahan. Dan salah satu contohnya itu adalah negara Amerika Serikat. Lalu yang kedua adalah indirect limited. Indirect limited adalah suatu rezim di mana pemerintah dipimpin oleh pejabat sipil terpilih, tetapi militer tetap memiliki peran penting dalam pemerintahan. Militer tidak tunduk pada pejabat terpilih dan urusan militer diatur oleh institusi sipil dan militer. Contoh dari indirect limited itu sendiri adalah pemerintah negara Turki di bawah kepemimpinan Turgut Özal pada tahun 1989 hingga 1993. Tipe yang ketiga adalah indirect complete. Indirect complete adalah suatu rezim yang sangat mirip dengan rezim indirect limited, namun tetap memiliki perbedaan, dan perbedaannya itu adalah indirect complete itu tetapi militer memiliki peran yang lebih besar dalam pemerintahan. Militer tidak berada di bawah pejabat terpilih dan urusan militer diatur terutama oleh institusi militer. Contoh dari indirect complete itu sendiri adalah negara Pakistan di bawah kepemimpinan Ayub Khan pada tahun 1958 hingga 1969. Yang keempat adalah dual. Dual regime adalah suatu rezim di mana kekuasaan dibagi antara pejabat sipil dan militer. Baik institusi sipil maupun militer mengatur urusan militer, dan militer memiliki peran penting dalam pemerintahan. Contohnya adalah negara Brazil yang pada saat itu masih berada di bawah kepemimpinan militer diktator. Yang kelima adalah direct military, yaitu suatu rezim di mana militer itu memerintah secara langsung tanpa adanya penguasaan sipil. Pejabat militer memegang semua posisi kekuasaan dan institusi sipil itu tidak ada atau tidak berdaya. Contohnya adalah negara Chile yang di bawah kepemimpinan Augusto Pinochet pada tahun 1973 hingga 1990. Tipe pemerintahan terakhir adalah direct quasi, atau yang lebih panjangnya adalah direct quasi civilianism. Direct quasi civilianism adalah rezim di mana militer memerintah secara langsung, tetapi pejabat sipil itu diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, militer memegang otoritas tinggi dan pejabat sipil seringkali berada di bawah pejabat militer. Contohnya, seperti yang kita bisa lihat sekarang ini, adalah negara Myanmar yang sedang berada di bawah kekuasaan dari junta militer itu sendiri. Sekian presentasi dari saya dan juga presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan juga terima kasih atas perhatiannya.